Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam jejak dari almarhum Al-Ustadz Yazid Jawas. Beliau telah memberikan beberapa sajian sebelum wafat beliau yang berkaitan dengan masalah ideologi As-Sunnah dan juga Al-Quran. Rekam jejak ini perlu saya informasikan yang tidak sepakat dan juga bagi orang yang sepakat untuk berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali ataupun sampai 10 kali. Agar ketika ada narasi-narasi yang kurang begitu relevan dengan kajian Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama agar untuk tidak ditiru. Ketika ada hal yang relevan maka bisa ditiru, tapi yang jelas ini termasuk pemahaman-pemahaman dari Salafi Wahabi. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan diampuni dosanya, amal ibadahnya, amal baiknya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang waktunya bayar utang, afwan ya akhi, afwan. Saya nggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya nggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Jadi kita nih sebenarnya kalau kita lihat, baca juga kadang-kadang nggak tiap hari baca. Baca sedikit sudah capek, sudah lelah, udah ngantuk gitu. Jadi sepotong-sepotong, nuntut ilmunya sepotong-sepotong, bacanya sepotong-sepotong, maka jadinya pun sepotong-sepotong. Jadi antum nih jadinya sepotong-sepotong, nggak jelas sudah. Ikut sunnah atau bid'ah nggak tahu kita, sepotong-sepotong. Karena bacanya juga sama seperti itu. Ustadznya juga sebagian sama gitu juga. Sibuknya dengan ceramah, baca baru 1 jilid kitab udah ceramah gitu. Dulu para ulama baca ratusan jilid kitab, terus baca tiap hari siang malam baca. Ini enggak, baca terus karena kita harus sibuk dengan ilmu, kemudian sibuk dengan amal. Cari nafkah tetap wajib, cuma kan kita disibukkan dengan berbagai macam ini oleh dunia. Kalau kita rukun imannya ada 6, rukun iman kita ada 6. Bener gak nih? Rukun iman kita ada 6. Jangan bengong ngaji bengong. Betul, rukun iman kita ada 6. Coba sebutin. Iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Allah, pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu, siapa nabi kamu. Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan, enggak ada. Siapa nabi kamu, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal, karena ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah-sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Saya ditegur oleh ikhwan karena di motor saya tidak ada stiker Roja. Udahlah, saya bukan kru Roja. Apakah ini termasuk apa Ustaz? Ini termasuk gulu. Ini termasuk gulu. Kita ini gulu berlebih-lebihan.
Dan ini banyak berlebih-lebihan. Orang harus, yang penting antum mengambil manfaat istifadah dari kajian yang disampaikan dan amalkan. Nggak mesti ada stiker roja. Ini gulu, nggak boleh seperti itu. Orang harus manfaat. Hatta juga umpamanya karyawan roja juga dia harus mengambil manfaat dari kajian yang disampaikan. Jangan pakai jas kru roja tapi nggak pernah dengar pengajian. Sibuk aja dengan ngambil gambar. Sibuk dengan ngambil gambar, sibuk jadi panitia. Dia harus mengambil manfaat. Nanti rugi, dia seperti lilin. Dia menerangi orang tapi dia terbakar. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Semuanya, yang di Roja, yang di Masjid Al-Barakah sekitar harus mengambil manfaat dari kajian yang ada. Itu yang pertama soal itu. Jangan kita gulu. Karena gulu ini apa? Membinasakan. Kata Nabi SAW, iyyakum wal gulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din. Jauhkan dari kamu dari gulu, karena gulu akan membinasakan kamu. Jangan gulu dalam agama ini. Gulu membinasakan kamu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa dengan sebab gulu. Makanya jangan gulu. Gulu dalam masalah itu stiker, gulu juga dalam masalah tadi. Ya semuanya ini banyak, kalau contoh kan banyak ratusan ini. Contohnya gulu banyak itu. Seperti pengobatan harus dengan herbal, kalau nggak herbal nggak sembuh. Ini gulu ada, gulu banyak. Begitu juga ini masjid Al-Barakah ini. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau sholat kecuali di Masjid Al-Barakah. Ini gulu. Saya kalau mau contohkan ratusan ini. Gulu ini. Masjid Al-Barakah dengan masjid yang lain seluruh dunia sama kecuali 3 masjid yang utama. Masjid mana yang utama? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Al-Aqsa. Jangan punya keyakinan antum masjid ini utama Al-Barakah, sama dengan masjid yang lain. Dan saya pernah sampaikan di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Masjid Imam Ahmad nggak punya keutamaan sama sekali. Sama dengan masjid yang lain seluruh dunia, sama. Nggak ada keutamaan. Ini ada orang punya keyakinan mesti sholat di Masjid Al-Barakah. Kalau nggak sholat situ nggak sah. Ada gulu, nggak boleh. Sama juga seperti sholat Jumat. Ada orang dari jauh pengen sholat Jumat di Masjid Al-Barakah. Nggak ada keutamaan di sini. Sama dengan kalau kita mau cari sunnah, banyak masjid yang lain yang juga yang sunnah. Nggak mesti di tempat ini. Kalau kebetulan ada pengajian di sini, nggak apa-apa untuk datang, karena mau ngambil ilmu, nimba ilmu, nggak ada masalah. Hatta keluar kota untuk nimba ilmu nggak ada masalah. Tapi mengatakan niat dari rumah bahwa masjid ini punya keutamaan lebih dari yang lain, ini ghulu, nggak boleh dalam Islam. Sama dengan masjid yang lain, fadilahnya ganjarannya sama dengan masjid yang lain. Jangan sampai ghulu kita. Kalau ghulu nanti bahaya kita. Jadi kita harus betul-betul, saya ulangi tadi, kita harus ngambil manfaat dari ilmu. Manfaat dari ilmu semuanya. Dan juga saya ingatkan nih, semua yang ada sekitar Roja ini banyak nih di Kampung Tengah ini. Orang manfaatkan apa? Jual belinya, dagangnya. Yang dagang-dagang sekitar Roja ini nggak ngaji pada. Yang penting dapat untung duit, tapi nggak dapat istifadah dari ilmu yang diajarkan. Rugi dia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Tapi bagaimana kita tinggal di dekat Roja bisa mengambil ilmu istifadah. Hatta antum tinggal di mana pun bisa mengambil istifadah dengan ilmu. Belajar talabul ilmi syar'i. Bagaimana kalau suami dia sangat semangat untuk dagang tapi nggak semangat untuk ngaji? Ini keluhan seorang istri ini. Mungkin banyak yang seperti ini. Kalau cari duitnya semangat, kalau ngajinya nggak semangat. Banyak orang yang dekat aja, kadang-kadang dekat masjid yang ada pengajian nggak sampai. Saya pernah cerita di Masjidil Haram itu, orang-orang yang dekat Masjidil Haram itu kan banyak perdagangan. Di sekitar Haram itu kan banyak orang dagang. Tapi yang dagang-dagang itu nggak pernah sampai ke Masjidil Haram. Kakinya tuh berat itu mau melangkah ke Masjidil Haram. Sholatnya di mana mereka? Depan tokonya. Ini bukti nyata ini. Sholat depan toko.